ada dua RF. Satunya 800 rupiah. Itu dari 5 jutaan. Berarti sudah mau selesai ya? Kan baru 12. Halo, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi di acara webinar kita kali ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, saya Raisa selaku moderator pada hari ini. Lalu di samping saya ada saudara Dio yang akan menjadi pemberi materi di hari ini, dan di belakang layar sudah ada saudara Herman yang merupakan Business Development Manager untuk Solar Panel. Jadi nanti saudara Herman juga akan membantu menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian secara online. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan sambil nanti video presentasi, nanti akan dijawab secara langsung. Nah, jadi untuk acara webinar kita kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana kita melihat sejauh mana sih sistem PLTS itu menggunakan produk Ondu Solar. Jadi Ondu Solar itu merupakan salah satu produk solar panel yang berbeda dengan di pasaran, dan kita akan melihat sebenarnya sejauh mana sih sistem ini bisa memberikan performa yang terbaik untuk sistem PLTS Bapak Ibu sekalian. Untuk hari ini, webinarnya akan dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama, sesi presentasi. Lalu yang kedua, sesi tanya jawab. Jadi start dari mulai presentasi sampai nanti selesai presentasi, Bapak Ibu udah bisa tuh memasukkan pertanyaan di kolom Q&A. Nanti kami akan menjawab satu-satu secara live. Dan jika Bapak Ibu ingin bertanya secara langsung, boleh nanti raise hand, tinggal angkat tangan aja, diklik ikonnya. Nanti akan kita open aksesnya, jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengajukan pertanyaan. Lalu sesi yang ketiga adalah sesi pengundian lucky draw. Jadi kita sudah menyiapkan lucky draw untuk 10 orang yang beruntung. Oke, jadi untuk selanjutnya tanpa berpanjang lebar, saya persilakan kepada saudara Radio untuk menyampaikan materi presentasi hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Raisa. Selamat sore Ibu dan Bapak. Baik, selamat sore Ibu dan Bapak. Mengenai judul yang tadi udah Mbak Raisa sampaikan, hari ini kita bakal ngebahas tentang Ondu Solar
lebih tepatnya sistem PLTS menggunakan ondu solar, di mana nanti presentasi yang saya bawakan erat kaitannya dengan pemilihan sistem-sistem solar panel maupun perangkat penunjang sistem lainnya seperti inverter, mounting, dan lainnya yang berkaitan dengan pemilihan sistem PLTS yang baik dan benar. Karena di era yang sekarang, terutama dengan gencarnya pemerintah berkaitan dengan keluarnya bauran energi dari Kementerian SDM, yang dimana di tahun 2030 pemerintah mencanangkan lebih dari 25% sumber energi listrik dari energi baru terbarukan, di mana solar panel merupakan salah satu sumber energi baru terbarukan. Maka dari itu banyak startup baru, bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang mulai bergerak di bidang solar panel. Namun ada beberapa indikasi dan beberapa indikator yang perlu Ibu dan Bapak ketahui untuk memilih sistem yang baik dan benar. Berikut ini merupakan karakteristik dari potensi energi surya di Indonesia. Kita bisa lihat bahwa Indonesia memiliki potensi yang cukup besar, terutama untuk wilayah Indonesia bagian timur, di mana potensi energinya merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Jadi di Indonesia bisa kita katakan potensi solar panel adalah atau potensi adalah yang terbaik ketimbang energi baru terbarukan lainnya. Di mana kita bisa lihat kalau acuannya adalah tenaga angin, tidak seperti solar panel atau tidak seperti tenaga surya. Potensi dari angin di Indonesia tidak sebesar dari potensi surya di Indonesia. Kita bisa lihat bahwa angin di Indonesia itu termasuk yang terkecil di dunia. Kenapa? Karena kita berada di garis khatulistiwa, di mana memang angin di daerah khatulistiwa yang tidak memiliki temperatur yang tinggi, perbedaan temperatur yang tinggi, sehingga tidak menimbulkan angin yang cukup besar. Di mana kita ketahui bahwa angin tercipta karena adanya perbedaan temperatur yang ada di suhu tertentu. Nah, berbicara tentang solar panel, tentu kita harus melihat lebih jauh karakteristik dari produksi energi surya itu sendiri, produksi solar panel itu sendiri, di mana kurva yang saya perlihatkan adalah kurva produksi energi listrik. Kita bisa lihat dari kurva yang saya perlihatkan bahwa solar panel itu sudah memproduksi energi listrik dari pukul 7 pagi, di mana 7 pagi yang terdapat pada grafik ini adalah saat terbitnya matahari. Jadi banyak orang yang beranggapan bahwa solar panel hanya bekerja atau hanya memproduksi listrik saat peak hours aja gitu. Banyak orang yang bercerita bahwa solar panel cuma bisa memproduksi listrik di jam 10 sampai jam 14 siang, di mana itu merupakan peak hours saat matahari berada tegak lurus dari permukaan bumi. Nah, ini sebenarnya asumsinya kurang tepat gitu. Karena solar panel itu sudah memproduksi listrik sejak dia terpapar oleh cahaya matahari. Karena kita ketahui bahwa solar panel ini adalah alat yang mengkonversi cahaya matahari menjadi energi listrik. Jadi kalau dia sudah mendapatkan cahaya, baik itu di pukul 7, mungkin di beberapa wilayah nanti berbeda ya terbit mataharinya. Nah, seperti yang di grafik pukul 7 atau bahkan pukul 6 dia sudah mendapatkan energi matahari, energi cahaya matahari, sehingga dia bisa memproduksi listrik. Apa yang dimaksud kurva biru tua? Kurva biru tua adalah tipikal produksi atau tipikal pemakaian energi harian dari industri
Kalau yang saya maksud di sini adalah industri produksi, di mana kita bisa lihat bahwa kurva produksinya, kurva penggunaan energinya cenderung stagnan. Jadi ketika nanti si solar panel memproduksi listrik pas waktu peak hours ya, dia bisa mengekspor kelebihan energi. Itu salah satu kelebihan dari solar panel. Selain kita bisa mengkonsumsi sendiri energi suryanya, kita juga bisa dapat mengekspor kelebihan dari produksi energi listrik dari si solar panel. Jadi di kurva persimpangan ini, ketika si solar panel saat peak-peaknya, kita bisa produksi, kita bisa lempar atau kita bisa kirim ekspor kelebihan energinya ke grid. Nah, untuk tipikal sun hours itu adalah akumulatif total energi yang kita dapatkan dan dikonversi dalam satuan waktu. Di Indonesia itu 4-5 jam. Nah, jadi untuk tipikal dari sun hour sendiri itu berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Untuk di daerah Indonesia, karena memang tipikal mataharinya cenderung stabil setiap musimnya, itu tipikal sun hours-nya dia lebih baik ketimbang daerah-daerah lainnya di luar Khatulistiwa yang peak hours-nya di bawah dari ini. Terus ada lagi hal yang perlu kita tekankan di sini, bahwa banyak orang yang salah memahami satuan dari kapasitas solar panel sendiri. Banyak orang yang menganggap bahwa solar panel ini sama halnya dengan genset, sehingga banyak orang menyebutkan kapasitas atau nanti mendesain kapasitas itu satuannya sama kayak genset. Kalau genset dia satuannya kan VA ya, volt ampere. Sementara kalau solar panel itu satuannya watt peak. Karena watt peak di sini atau satuan dari si solar panel sendiri itu dihitung dalam kondisi STC. Apa itu STC? Standard Test Condition. Jadi kita melakukan assembling dari solar panel, melakukan pembuatan solar panel di pabrikan dan diuji sesuai standar internasional, di mana sesuai standar internasional itu iradiasinya sebesar 1000 watt per meter kuadrat dan di suhu 25 derajat Celcius. Maka ketika temperatur, makanya nanti akan ada pertanyaan kok aktual sama kapasitas berbeda. Jadi parameter pertama untuk mendapatkan kapasitas sesuai dengan spesifikasi solar panel adalah melihat kondisinya, apakah kondisinya sama dengan kondisi standar tesnya. Kalau sama dan sesuai, tentunya produksi dari si solar panel sesuai dengan spesifikasi dari kapasitas si solar panel itu sendiri. Jadi kalau seumpamanya parameter satu aja, entah itu iradiasinya di situ tidak sesuai dengan standar tesnya, maka tentunya hasil dari produksinya bisa jadi di bawah ataupun bisa juga melebihi dari kapasitas spesifikasi dari sistem si solar panelnya, dari si solar panel. Terus banyak juga orang yang salah memahami tentang energi dan power. Mudahnya energi adalah besar konsumsi yang kita gunakan. Jadi tagihan listrik ibu dan bapak itu adalah energi dalam dunia nyata. Jadi berapa besar energi berarti berapa besar penggunaan listrik ibu dan bapak. Sementara kalau power itu adalah besar kapasitas dari sebuah peralatan listrik atau kapasitas daya terpasang rumah ibu bapak. Jadi kalau kapasitas rumah ibu dan bapak berapa? 2200. Nah, itulah yang kita katakan power. Jadi di sini nantinya akan sangat mempengaruhi kedua aturan ini nanti akan sangat mempengaruhi di perhitungan ataupun di sistem desain dari sistem solar panel. Nah, kalau LCOE sendiri adalah biaya pokok atau mudahnya biaya produksi energi surya yang kita kalikan terhadap lama waktu solar panel. Jadi berapa besar BPP
BPP kita memproduksi listrik dari solar panel, itu biasanya kita sebut dengan LCOE atau Life of Electricity. Nah, nanti LCOE ini kita bandingkan dengan pembangkit-pembangkit listrik lainnya, seperti pembangkit listrik diesel dan yang lain-lainnya, untuk melihat apakah solar panel dikatakan layak sebagai salah satu pembangkit atau sebagai salah satu sumber energi listrik alternatif. Ini merupakan karakteristik dari sistem solar panel, di mana solar panel sendiri atau sistem PLTS sendiri tidak menimbulkan efek suara, di mana solar panel ini dalam memproduksi listrik tidak menimbulkan atau membuat gangguan suara seperti pembangkit-pembangkit lainnya, yang dimana kita tahu salah satu faktor mengapa pembangkit-pembangkit listrik berada di luar daerah-daerah pemukiman karena adanya faktor gangguan suara. Nah, maka dari itu solar panel, karena ia adalah salah satu pembangkit listrik yang tidak menimbulkan gangguan suara, maka solar panel bisa menjadi salah satu alternatif untuk daerah perkotaan atau padat penduduk. Terus salah satu kelebihan dari solar panel sendiri sangat mudah untuk di maintenance. Kita tahu bahwa pembangkit-pembangkit lainnya di luar dari solar panel seperti PLTU, PLTGU, PLTD, bahkan PLTA sendiri memiliki skala maintenance yang cukup tinggi atau intensitas maintenance yang cukup tinggi, sehingga memerlukan orang-orang yang berkompeten di bidangnya hanya untuk melakukan maintenance. Nah, kalau untuk solar panel sendiri, bahkan kita bisa katakan salah satu alternatif pembangkit listrik yang bisa kita bilang hampir dikatakan free maintenance. Maintenance yang dilakukan solar panel hanya membersihkan permukaan solar panelnya aja, sementara untuk sistem-sistem penunjang lainnya seperti inverter dan lainnya itu tidak perlu melakukan maintenance rutin. Harganya cenderung lebih murah ketimbang pembangkit-pembangkit lainnya yang mungkin harganya bisa mencapai miliaran rupiah atau bahkan triliunan rupiah. Untuk solar panel sendiri, Ibu dan Bapak sudah bisa mendapatkannya di harga jutaan rupiah. Terus solar panel sendiri sangat mudah untuk diimplementasikan, di mana kita ketahui solar panel ini bisa terinstall untuk kapasitas yang kecil gitu ya, untuk kapasitas rumah-rumah kecil itu bahkan bisa diimplementasikan dalam waktu sehari. Terus hampir bisa diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia. Seperti yang sudah saya jelaskan di slide pertama, di mana Indonesia memiliki potensi energi surya yang merata di seluruh Indonesia. Maka dari itu wilayah-wilayah di seluruh Indonesia sangat memungkinkan untuk melakukan atau mengimplementasikan pemasangan solar panel. Baik nanti dipasang di rooftop atau di atap ataupun di bawah, di ground mounted. Jadi prinsip dasarnya bisa diimplementasikan di mana saja di Indonesia. Banyak orang yang bilang solar panel ini sebelum boomingnya solar panel seperti yang sekarang Ibu dan Bapak sering dengar gitu ya, banyak orang yang beranggapan bahwa solar panel ini salah satu praktik yang ilegal gitu, karena solar panel ini ajaibnya mampu mengurangi tagihan listrik gitu kan. Orang kan terutama yang bekerja di instansi pendistribusian listrik gitu kan sangat sensitif dengan adanya penurunan tagihan listrik. Maka orang beranggapan bahwa solar panel ini adalah salah satu alat yang mencuri listrik. Padahal sebenarnya
solar panel ini memproduksi listrik gitu, sama dengan pembangkit-pembangkit lainnya. Maka dari itu legalitasnya bahkan didukung oleh pemerintah. Di tahun 2017 di Permen nomor 22 bahkan Presiden kita mengeluarkan Perpres untuk 30% luasan atap gedung pemerintahan itu disarankan dipasang PLTS. Jadi kalau ibu dan bapak mungkin bekerja di bidang pemerintahan gitu ya, yang baru mengetahui Perpres ini, sebenarnya Perpres ini sudah ada dari tahun 2017. Jadi solar panel ini atau sistem PLTS ini bukan lagi hal yang baru, hal yang tabu untuk diimplementasikan. Dan 25% luasan atap rumah mewah, komplek perumahan, apartemen, ini luasannya dianjurkan untuk memasang solar panel. Nah, solar panel tentunya diatur dalam regulasi di sini oleh Kementerian ESDM, di mana Kementerian ESDM mendukung penuh pengimplementasian PLTS, di mana permen yang dikeluarkan ESDM di tahun 2018 nomor 49 yang direvisi kembali di Permen ESDM nomor 16 tahun 2019, di mana kita sebagai pelanggan perusahaan penyedia listrik tentunya mampu melakukan skema net metering, di mana tadi yang telah saya ceritakan, kalau ada kelebihan produksi listrik itu kita mampu melakukan ekspor ke grid atau biasanya ke PLN. Nah, skema itu kita sebut dengan skema net metering. Jadi mudahnya kita bisa menabung energi di PLN. Terus feed-in tarifnya berapa persen? Kalau untuk sekarang ini mungkin di tahun 2019 setiap energi yang kita konversikan dikali 0,65. Untuk nantinya regulasi yang akan berlaku memang sih belum bisa dipublish secara umum, namun nantinya setiap energi yang kita ekspor ke grid itu akan dikalikan 100. Jadi 1:1, jadi tidak ada lagi yang namanya biaya titip atau cost maintenance. Jadi energi yang kita ekspor sepenuhnya nanti bisa kita ambil tanpa adanya pengurangan gitu. Terus kalau untuk industrial, kalau yang sebelumnya itu ketika kita menggunakan solar panel itu setiap 1 bulan sekali kita dikenakan biaya paralel, di mana itu dikalikan besarnya kapasitas, dikalikan harga dari listrik di wilayah tersebut, dikalikan jam dari koneksi charge-nya. Kalau dulu itu 40 jam. Sementara kalau sekarang sudah 5 jam. Kira-kira kalau untuk pembangkit yang lain ini berpengaruh atau enggak? Kalau untuk pembangkit yang lain mungkin tidak terlalu signifikan ya, tapi kalau untuk solar panel yang PSH-nya sekitar 5 jam, berarti kan dia kalau untuk industrial kalau 40 jam berarti kehilangan 8 hari itu dalam 1 bulan. Tapi kalau sekarang karena pemerintah sudah mendukung PLTS, maka hanya 5 jam saja. Nah, di tahun yang sama juga, di tahun 2019 ESDM mengeluarkan permen di nomor 12, di mana yang sebelumnya untuk kapasitas di atas 200 kVA wajib memiliki izin operasi atau biasa kita sebutnya SLO pembangkit gitu ya. Kalau sekarang sudah 500 kVA. Jadi kalau dulu 200 aja udah harus ngurus, kalau sekarang 500 baru ngurus. Jadi mempermudah ibu dan bapak terutama yang bekerja di sektor industrial ketika mempertimbangkan solar panel ini. Solar panel sendiri memiliki beberapa konfigurasi. Pada umumnya solar panel memiliki 3 konfigurasi, on-grid, hybrid, dan off-grid. Namun di kondisi tertentu solar panel ini
sangat memungkinkan untuk di custom. Jadi solar panel ini salah satu pembangkit yang sangat fleksibel, beda dengan halnya pembangkit-pembangkit lainnya yang sudah memiliki konfigurasi yang mutlak gitu ya. Kalau solar panel ini bahkan bisa di custom. Seperti yang Ibu dan Bapak lihat, nah di pojok sebelah kanan bawah, ini salah satu bentuk konfigurasi yang custom, di mana ini adalah pengolahan air bersih dengan sistem solar panel. Jadi sumber energi listriknya dari solar panel. Gitu. Yang terakhir adalah solar panel street light. Biasa kita sebut juga dengan PJUTS. Nah, apa sih yang dimaksud sistem PLTS on grid? Sistem PLTS on grid adalah sistem konfigurasi PLTS yang terinterkoneksi atau terintegrasi langsung dengan sistem jaringan existing. Di mana kalau sistem jaringan existing Ibu atau biasa kita sebut sumber energi listriknya Ibu dan Bapak dapat dari PLN, maka yang terkoneksi langsung dengan PLN. Tapi kalau mungkin di beberapa wilayah tertentu gitu ya yang supply-nya bukan dari PLN, maka kita langsung konekin ke sistem jaringan tersebut gitu. Sehingga untuk sistem PLTS ini sangat bergantung dengan gridnya. Kenapa? Karena sistem PLTS sendiri membutuhkan referensi tegangan atau biasanya referensi frekuensi yang kita dapatkan dari sumber tegangan existing itu untuk menyamakan frekuensi di jaringan listrik rumah Ibu dan Bapak. Karena biasanya komponen elektronik itu kan sudah disesuaikan ya, sudah disesuaikan inputnya. Maka dari itu input dari listriknya pun harus diselaraskan. Dari mana kita mendapat referensinya? Dari grid existing yang sudah mensuplai kebutuhan energi listrik rumah Ibu dan Bapak. Gitu. Apa sih kelebihan dari sistem PLTS on grid? Pastinya sistem PLTS on grid ini karena dia terinterkoneksi langsung atau terintegrasi langsung dengan sistem jaringan existing, dia dapat menghemat listrik. Bagaimana caranya? Dengan melakukan skema net metering yang tadi sudah saya jelaskan, ataupun melakukan konsumsi energi listrik secara pribadi, di mana kita tidak lagi memerlukan suplai energi aktual atau saat itu dari sistem jaringan listrik atau PLN gitu. Jadi kalau seumpamanya biasanya kita harus mengekspor 1 kWh karena kita sudah dapat suplai energi listrik dari solar panel sebesar 1 kWh, maka kita irit 1 kWh gitu. Contohnya begitu. Terus mudah diaplikasikan karena sistem PLTS on grid ini tidak banyak komponen-komponen yang harus kita miliki gitu. Sistem PLTS on grid ini adalah sistem yang paling simple. Kita cukup punya solar panelnya aja, kita cukup punya inverternya aja, tentunya mounting dan balance of systemnya sudah bisa membuat sistem PLTS. Nah, namun banyak orang yang salah kaprah gitu ya. Kalau untuk sistem PLTS on grid, sistem ini akan mati apabila grid mati. Banyak orang bilang kalau ini kelebihan dari sistem PLTS on grid. Padahal ini adalah salah satu fitur proteksi di mana biasanya indikasi listrik mati atau blackout di rumah Ibu dan Bapak itu kan biasanya karena ada maintenance baik yang dilakukan atau pemeliharaan jaringan baik yang dilakukan oleh PLN ataupun Ibu dan Bapak sendiri. Kalau PLTS-nya tidak mati, tidak memiliki sistem proteksi ini, itu bisa mengakibatkan listrik yang diproduksi oleh solar panel ini menyengat orang yang sedang melakukan maintenance gitu. Jadi sebenarnya ini salah satu sistem proteksi. Referensinya sendiri untuk 5 kW solar panel itu hanya membutuhkan luasan atap sekitar 27 meter persegi. Tentunya ini untuk solar panel yang sudah high performance gitu ya.
Beda halnya nanti dengan solar panel yang low performance, di mana biasanya performance ini atau biasa kita sebut efisiensi ini mempengaruhi luas area. Jadi kalau untuk Ondo Solar sendiri nih, karena dia sudah up to 540, untuk 5 kW-nya itu hanya butuh 27 meter persegi. Bahkan untuk 1 kW-nya dia cuma butuh 5,2 meter persegi. Untuk kisaran harga ini pada umumnya di pasaran berkisar antara 10 juta sampai 25 juta. Tapi sangat dipengaruhi oleh kapasitas dari sistem dan komponen pendukung sistem tersebut. Jadi kalau seumpamanya sistemnya semakin besar, biasanya harganya semakin murah. Tapi untuk beberapa komponen tertentu dengan brand yang mungkin dari Eropa gitu ya, biasanya memiliki tipikal harga yang jauh lebih mahal. Savingnya untuk sistem solar panel sendiri untuk yang 5 kWp bisa up to 12 juta per tahun. Nah, selain dari sistem konfigurasi on-grid, PLTS juga memiliki salah satu konfigurasi yang kita sebut dengan hybrid system. Jadi, sistem yang dikombin antara penggunaan media penyimpanan atau baterai dengan supply energi jaringan listrik PLN gitu. Jadi di mana di sini hybrid system terkoneksi dengan jaringan listrik utama, namun juga memiliki media penyimpanan energi yang berfungsi sebagai backup ketika jaringan listrik mati. Jadi kalau PLN mati, nah, sistem PLTS ini yang energinya sudah disimpan ke baterai, energinya bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik ibu dan bapak saat mati lampu. Nah, terus karakteristik sistemnya gimana? Kalau untuk sistem yang hybrid, kita bisa melakukan penghematan energi dengan melakukan skema net metering atau ekspor kelebihan energi, dan juga mengurangi konsumsi energi dari listrik PLN atau suplai energi listrik lainnya selain PLN. Terus sangat mudah diaplikasikan. Pada dasarnya seluruh sistem PLTS baik yang on-grid maupun hybrid, bahkan nantinya yang off-grid itu sangat mudah diaplikasikan karena tidak ada perangkat-perangkat atau komponen-komponen kritikal yang sulit untuk diaplikasikan gitu. Beda dengan pembangkit-pembangkit lainnya yang bahkan untuk pengaplikasiannya menunggu musim-musim tertentu gitu. Kalau untuk PLTA ada beberapa komponen yang hanya bisa dipasang di saat musim kemarau gitu contohnya, atau PLTU hanya bisa dipasang saat malam hari dan lain-lainnya. Nah, sama dengan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sistem ini memiliki komponen pendukung untuk nge-backup itu yang biasa kita sebut dengan baterai. Namun kalau untuk hybrid biasanya kapasitasnya menyesuaikan durasi dari mati lampunya gitu. Jadi kalau karakteristik dari daerah tersebut mati lampunya durasinya berkisar 2-3 jam, maka kapasitas dari baterainya nanti kita sesuaikan besar energinya selama 2-3 jam. Jadi dia mampu membackup kebutuhan ibu dan bapak selama 2-3 jam gitu. Namun biasanya yang kami desain itu tipikal backupnya 4-8 jam. Lagi-lagi kalau untuk Ondo Solar sendiri, tipikalnya hanya membutuhkan luasan area 27 meter persegi untuk 5 kWp. Yang terakhir adalah konfigurasi off-grid, di mana off-grid merupakan sistem mandiri, di mana seluruh kebutuhan listrik rumah ibu dan bapak itu tidak tersambung sama sekali dengan listrik PLN, sehingga seluruh kebutuhan listriknya disuplai oleh solar panel. Nah, maka dari itu kebutuhan listrik di malam hari atau di saat PLTS tidak memproduksi listrik,
itu disuplai dari energi yang disimpan di baterai. Gitu. Jadi sebenarnya antara on-grid, hybrid, dan off-grid itu bisa dengan mudahnya kita bisa lihat dari penamaannya aja gitu. Kalau off-grid dia benar-benar off dari grid. Kalau on-grid dia benar-benar menggunakan grid, on dari grid, dan kalau hybrid sebenarnya adalah perpaduan antara on-grid dan hybrid. Nah, karakteristik sistemnya bagaimana? Ini untuk sistem PLTS sendiri atau sistem PLTS off-grid sendiri biasanya kita peruntukkan untuk daerah-daerah remote area, daerah-daerah yang tidak mendapatkan suplai energi listrik dari PLN, dari pembangkit-pembangkit konvensional yang biasanya daerah sediakan gitu ya. Nah, solar panel ini mampu atau bisa menjadi alternatif. Tapi kalau untuk daerah-daerah yang sudah mendapat sumber energi atau yang biasanya sudah disuplai dari PLTS, biasanya kami tidak menyarankan untuk menggunakan sistem PLTS off-grid. Tentunya mudah diaplikasikan dan kelebihan utama dari sistem PLTS off-grid itu mampu mengcover seluruh kebutuhan listrik rumah ibu dan bapak, yang tentunya nanti kami hitung berdasarkan besar otonomi D-nya atau hari mandiri di mana solar panel tidak lagi atau tidak memproduksi listrik diakibatkan cuaca gitu ya. Nah, itu bisa mensuplai 2 sampai 3 hari. Jadi seluruh kebutuhan listriknya nanti itu disuplai dari energi surya yang disimpan di baterai. Nah, sistem ini sepenuhnya dilengkapi dengan baterai. Sedikit skematik bagaimana sih memilih konfigurasi PLTS yang tepat buat pelanggan, karena biasanya banyak tipikal customer itu salah kaprah gitu ya. Banyak orang-orang yang di perkotaan, contohnya beberapa customer saya, padahal dia sudah mendapat suplai dari PLN tapi mau pasang off-grid, padahal sebenarnya harga investasinya ya lebih mahal ketimbang on-grid dan hybrid gitu. Jadi menurut saya tidak efisien dan biasanya tidak saya sarankan. Jadi kalau seumpamanya tujuannya hanya ingin menghemat listrik dan sudah mendapat pasokan atau sudah mendapatkan listrik dari PLN, nah dan juga daerahnya tidak sering mati lampu, biasa kita saranin yang on-grid. Tapi kalau daerahnya sering mati lampu, biasanya kita saranin yang hybrid. Tapi kalau seumpamanya daerah tersebut sama sekali tidak ada penyedia listrik, baik itu PLN maupun penyedia listrik lainnya, itu ya mau nggak mau kita tawarin yang off-grid. Jadi off-grid sebenarnya alternatif terakhir yang kami tawarkan. Gitu, karena kami kembali lagi dengan apa namanya, dengan efektivitasnya, di mana untuk off-grid sendiri nilai investasinya lumayan mahal, tapi kita tetap mengakomodir kalau memang ada kebutuhan ibu dan bapak untuk sistem yang off-grid. Gitu. Mudahnya berikut adalah skemanya. Mudahnya kalau untuk yang on-grid, dia langsung terkoneksi dengan jaringan listrik atau penyedia listrik. Nah, sementara kalau yang hybrid, dia paralel antara penyedia listrik dan baterai. Sementara kalau untuk off-grid, seluruh suplai energinya dari baterai. Ini adalah produk-produk dari Ondu Solar. Ondu Solar memiliki beberapa produk, di antaranya Ondu Solar Classic, Pro HC, Ondu Solar Tile, yang nantinya Bapak dan Ibu mungkin bisa mengikuti webinar kami selanjutnya, di mana nanti kami bakal bahas lebih detail mengenai produk dari genteng solar panel ini. Nah, sekarang kami punya solar panel yang sudah integrasi dengan genteng, jadi nggak perlu lagi ceritanya masang solar panel di atap existing gitu. Jadi kalau ada yang memiliki
yang sudah memiliki ketertarikan masang solar panel tapi punya isu estetika, kami punya solusinya gitu. Kami punya Ondu Solar Tile. Tentunya kami juga punya Ondu Solar Street Light. Nah, keseluruhan produk ini nanti kami sesuaikan dengan kebutuhan Ibu dan Bapak. Dimana kalau untuk Ondu Solar Pro HC sendiri, kami menggunakan teknologi yang paling baik saat ini karena terlepas dari Ibu dan Bapak nantinya memilih Ondu Solar sebagai brand Ibu dan Bapak untuk solar panel, kami menyarankan Ibu dan Bapak menggunakan solar panel yang berteknologi tinggi. Di sini kami menggunakan solar panel dengan teknologi half cut, nah, di mana half cut ini sangat erat kaitannya dengan shading, di mana dia mampu menurunkan efek yang diakibatkan oleh efek shading, karena biasanya shading itu atau gangguan dari benda lain yang menutupi permukaan solar panel itu mampu mengurangi performance dari produksi listrik. Nah, kalau untuk teknologi solar panel yang biasa itu kan menggunakan yang full cut yang terlihat di gambar sebelah kiri bawah, sebelah kanan bawah. Nah, untuk mengatasi efek shading, jadi efek shading itu dulu zaman dahulu ketika salah satu bagiannya saja tertutup benda atau bayangan, maka solar panelnya tidak mampu memproduksi listrik karena dia tidak mendapatkan cahaya. Nah, namun di perkembangan zaman untuk yang full cut sendiri dia sekarang memiliki 3 dioda bypass, kami sebutnya dioda bypass yang membypass efek shading ini, sehingga kalau seumpamanya satu bagian saja mati maka 2/3 bagian lainnya tidak ikut mati. Jadi arusnya udah di-cut di sini. Nah, sementara kalau untuk yang half cut, kami membaginya jadi 6 bagian. Mana yang lebih besar efek dari 1/3 bagian yang hilang ketimbang 1/6 bagian yang hilang? Tentunya lebih sedikit efek dari 1/6 yang hilang gitu. Maka dari itu, kalaupun nanti Ibu dan Bapak harus memilih atau mau memasang solar panel, pilihlah solar panel yang memiliki topologi konfigurasi sel itu yang half cut. Nah, tentunya yang positif power toleransi, karena biasanya ada nih di brosur nih yang kita dapetin ya, mungkin Ibu dan Bapak ini sebelumnya pernah mendapatkan brosur entah itu solar panel ataupun komponen elektronik lainnya yang power toleransinya atau biasa kita sebut efisiensinya naik turun gitu ya. Ada yang plus 1, ada yang plus 2 gitu. Kalau bisa pilih yang positif power toleransi. Jadi kalau bisa jangan sampai minus toleransinya gitu. Kalau bisa yang plus. Dan kalau bisa pilih yang busbarnya, Ibu dan Bapak mungkin bisa lihat setiap sel dari solar panel ini dipisahkan oleh busbar. Nah, ini biasanya kalau mungkin di sini ada orang electrical gitu ya. Ini biasanya kabel di solar panelnya Ibu dan Bapak semakin besar atau semakin banyak kabelnya, sehingga mengakibatkan jarak antar koneksi tersebut semakin pendek, biasanya resistansinya semakin kecil. Resistansi ini kan mempengaruhi efisiensi. Maka dari itu semakin banyak dari busbar dalam satu solar panel, maka rentang jarak antar busbar itu resistansinya makin kecil, jadi efisiensinya makin kecil. Terus pilihlah yang sudah multi busbar. Jadi jangan pakai yang konvensional lagi, karena yang konvensional ini busbarnya cukup besar. Nah, busbar ini nanti mempengaruhi efisiensi biasanya. Jadi kalau untuk yang multi busbar secara fisik dia lebih kecil ketimbang yang flat ribbon atau yang konvensional yang biasa. Dan dia juga sangat baik untuk mengatasi efek shading. Terus
pilihlah solar panel yang permukaannya sudah anti reflektif. Apa pengaruhnya? Karena solar panelnya mampu menyerap secara penuh, menyerap secara baik cahaya yang dikeluarkan oleh matahari. Jadi sepenuhnya tidak dipantulkan oleh kaca dari solar panel. Kalau kaca-kaca yang biasa itu kan dia reflektif, dia memantulkan cahaya sehingga ada cahaya yang terbuang di situ. Sementara cahaya itu kan sumber energi listrik. Jadi semakin banyak cahaya yang dibuang, makin gede energi yang kita buang. Pilihlah maksimum voltage yang sudah sampai 1500 VDC. Jadi kalau bisa, kalau nanti ibu dan bapak berkesempatan untuk memasang solar panel, pilih solar panel yang udah koneksi maksimum voltage-nya. Maksimum voltage itu total tegangan satu string ya. Jadi kalau solar panel digabung jadi beberapa solar panel, itu maksimumnya berapa? Kalau bisa yang 1500. Kalau yang konvensional biasa kan cuma 1000, kalau bisa yang sudah 1500. Pilih waranti yang paling lama. Kalau di pasaran biasanya warantinya cuma 12 tahun, cuma 10 tahun, kalau bisa pilih waranti di atas 10 tahun gitu. Kayak Ondu Solar kita barani garansi produknya sampai 12 tahun. Gitu. Tentunya solar panel yang nantinya ibu dan bapak pilih haruslah yang sudah tersertifikasi. Gitu. Kalau Ondu Solar sendiri sudah tersertifikasi di B2TKE, di mana itu adalah lembaga resmi dari pemerintah untuk mengeluarkan lisensi dari performance produk. Kami sudah melakukan pengujian di BPPT, dan untuk internasionalnya tentunya kami sudah melakukan sertifikasi di TÜV. Gitu. Apa pengaruhnya solar panel yang low performance dengan yang high performance? Sebenarnya solar panel ini indikasi yang paling mudah untuk memilih solar panel adalah efisiensi. Semakin tinggi efisiensinya tentunya semakin baik. Baik itu secara produksi powernya, spesifikasi dari solar panelnya, dan juga pengaruh terhadap luas areanya. Semakin rendah solar panel tersebut, maka luas area yang kita butuhkan untuk kapasitas yang sama itu lebih tinggi gitu. Jadi sebenarnya efisiensi ini mempengaruhi luas area. Kita bisa lihat untuk solar panel yang efisiensinya nggak jauh beda mungkin ya. Kelihatannya hanya 2%, tapi untuk kapasitas 50.000 watt peak, itu perbedaan kebutuhan luas areanya begitu signifikan gitu. Kalau untuk yang efisiensinya di atas 20%, dia cuma butuh 240 square meter. Tapi kalau untuk efisiensi yang rendah, bahkan ini saya bisa katakan cukup baik ini yang 18%, itu saja memerlukan luas area yang 285. Sementara tipikal kita di daerah perkotaan itu biasanya membutuhkan energi yang besar tapi tidak memiliki area yang memadai. Maka dari itu solusinya apa? Harus memilih komponen-komponen yang high efisiensi. Salah satunya solar panel yang high efisiensi. Biar apa? Biar seluruh luas area kita itu bisa termanfaatkan dan menghasilkan energi yang maksimal untuk memenuhi besarnya kebutuhan listrik kita. Gitu. Jadi kalau bisa pilihlah solar panel yang memiliki efisiensi yang paling bagus dan tentunya menggunakan teknologi yang paling baik. Nah, kalau solar panel pada umumnya menggunakan solar panel monokristalin konvensional, nah pilih kalau bisa yang sudah monopod, karena monopod ini lebih tahan terhadap efek shading dan juga lebih kuat terhadap terhadap fluktuatif efek fotovoltaik. Nah itu salah satu kelebihan dari si sel monokristalin.
Kalau ada yang masih menggunakan polikristalin, saya sarankan bergeserlah ke monokristalin. Kenapa? Karena harganya sudah tidak terlalu signifikan. Kalau dulu alasan paling utama kenapa pakai poli, ya karena harganya. Kalau sekarang harganya sudah tidak signifikan. Gitu. Tentunya pilih kapasitas yang paling gede. Kita tentu punya Ondu Solar Classic. Kalau Ibu dan Bapak sangat sensitif terkait lokal konten, kita punya yang klasik, yang TKDN-nya up to 45%, warantinya sendiri 10 tahun, dan positif for warranty. Jadi ini adalah solar panel kami yang kami produksi di Indonesia, yang tentunya efisiensinya juga nggak kalah dengan solar panel unggulan kami yang tadi. Selain itu, kami punya Ondu Solar Tile. Jadi sekarang isu yang sangat mendasar untuk para arsitek, para desainer itu terkait dengan estetika. Biasanya kalau solar panel konvensional itu kan mengganggu estetika karena adanya material lain yang menutupi atap, di mana salah satu indikator dari keindahan bangunan itu kan atap. Nah, solar panel yang dipasang di atas atap itu biasanya mengganggu estetika. Tapi kami memiliki solar panel yang sudah terintegrasi langsung dengan atapnya. Jadi solar panel ini sudah merupakan atap. Jadi nggak perlu lagi ceritanya beli solar panel lagi, beli atap lagi, tapi kami sudah memiliki solar panel yang sudah sekalian atap. Apa yang akan didapatkan pelanggan ketika dia menggunakan solar panel yang sudah terintegrasi dengan atap? Tentunya solar panel yang sudah terintegrasi dengan bangunan, atau biasa kami sebut dengan BIPV, Built Integrated Photovoltaic. Nah, itu tentunya menghindari risiko dari tiupan angin. Karena kalau kita salah pilih mounting solar panel atau bracket solar panel, itu nanti ada indikasi, ada efek yang kita dapatkan kalau solar panel kita tertiup angin. Tapi kalau solar panelnya sudah terintegrasi dengan atap, risiko itu bahkan bisa kita bilang hampir nggak ada gitu, karena atapnya udah sekalian solar panel. Itu beratnya cuman 15 kg per square meter, masih di bawah dari genteng-genteng konvensional. Kalau genteng-genteng konvensional kan 40 kg gitu ya, tradisional kan di atas 40 kg, di atas 35 kg. Kalau ini solar panel yang sudah terintegrasi dengan genteng itu cuma 15 kg aja. Jadi sebenarnya hampir sama solar panel konvensional. Untuk warantinya sendiri sama dengan solar panel kami, 10 tahun untuk produk waranti dan 25 tahun untuk performance waranti. Ini referensi dari project Ondu Solar Tile, solar panel genteng. Ini yang kami pasang ini, Ibu dan Bapak bisa lihat Ondu Solar Tile ini tidak lagi memerlukan komponen pendukung yang biasanya kita sebut dengan mounting. Jadi dia sama dengan atap yang lain untuk perlakuannya. Jadi kita nggak perlu lagi memerlukan indikator tambahan dari komponen pendukung sistem solar panel konvensional. Nah, jadi kelihatan kalau sistem kita atau bangunan kita terlihat jadi lebih indah. Gitu. Untuk fisiknya sendiri, kalau Ibu dan Bapak berkesempatan atau tinggal dan berdomisili di wilayah Tangerang sendiri, kami ada contohnya di kantor kami, bisa langsung datang dan menghampiri kami sekaligus untuk nanti melihat secara langsung barangnya seperti apa sih, besarnya seperti apa. Ini
ini barangnya beserta tipe-tipenya. Nah, ini salah satu pengujian yang telah kami lakukan karena salah satu indikator pemilihan genteng kan yang harus sudah tersertifikasi terhadap kebocoran. Kami telah melakukan pengujian terhadap kebocoran di mana Ondu Solar Tile ini telah lulus di sudut 5 derajat, di mana tidak ada kebocoran di bawahnya. Itu bahkan di saat cuaca ekstrim. Salah satu komponen pendukung lainnya selain solar panel ialah inverter. Nah, berikut tips untuk memilih inverter yang baik. Sekarang banyak inverter yang telah beredar di pasaran yang nanti Ibu dan Bapak bisa temukan secara mudah di internet gitu ya. Pilihlah inverter yang efisiensinya di atas 97%. Kenapa? Kalau efisiensi inverter yang rendah itu mengakibatkan inverternya cepat panas. Kita tahu kalau barang elektronik yang sangat sensitif dengan panas, umurnya biasanya nggak lama kan. Nah, maka dari itu pilihlah solar panel yang memiliki efisiensi yang tinggi sehingga sensitivitas terhadap panasnya lebih tinggi atau dia tidak mengakibatkan panas. Dan pastinya menggunakan MPPT. Nah, kalau nanti untuk kapasitas yang makin besar, maka pilihlah beberapa inverter yang memiliki beberapa MPPT. Yang tentunya SPD-nya, jadi surge proteksi device-nya atau biasa kita sebut arrestor ya kalau di Indonesia gitu ya. Itu yang sudah include di inverternya. Nah, pilih juga inverter yang sudah memiliki fitur monitoring system, jadi Ibu dan Bapak bisa monitoring dimanapun sistem dari PLTS Ibu dan Bapak. Terus tidak lupa juga ini salah satu faktor bagi kita ya, solar integrator atau bagi kita desainer solar panel gitu ya. Kalau bisa pilih DC oversizing dari input inverter ini 1,5 kalinya gitu. Jadi berkaitan dengan kurva karakteristik yang tadi kita lihat, karena kan banyak faktor yang mengakibatkan produksi listrik itu kadang naik turun gitu ya. Sementara kita lihat di dalam kurva ini, penggunaan energi kita kan cenderung lebih stabil gitu ya ketimbang produksi listrik kita. Maka dari itu biasanya kami, para desainer ini, menyarankan untuk kapasitas solar panel ini di atas dari konsumsi energi aktual gitu. Jadi biasanya salah satu parameternya pilih solar panel atau inverter yang bisa maksimum inputnya itu lebih gede dari 1,2. Kalau yang konvensional yang biasa itu biasanya dia 1,2, tapi kalau yang bagus itu bisa 1,5 kalinya. Jadi contohnya kalau yang konvensional yang biasa itu dia cuma bisa 1.800 untuk kapasitas 1.500, tapi kalau untuk yang 1,5 kalinya dia bisa di oversizing kapasitas solar panelnya lebih dari 2.000 watt peak. Nah, terus pastikan juga DC input current-nya lebih dari 14 ampere atau 14 ampere. Kenapa? Karena Ibu dan Bapak bisa lihat untuk kapasitas solar panel yang high efisiensi itu untuk maksimum power current-nya itu atau IMPP-nya itu lebih dari 10 ampere. Kalau yang konvensional itu maksimum inputnya 10 ampere. Nah,
Maka dari itu pilih inverter yang input current-nya lebih besar daripada solar panel konvensional gitu. Nah, ini sebenarnya saran kalau memang ibu dan bapak mau pilih solar panel, kalau bisa solar panelnya sudah menyediakan fitur desain gitu ya, baik nanti desainnya offline maupun online, entah itu bentuknya web design atau nanti bentuknya offline. Nah, ini hanya salah satu contoh saja. Ini monitoring yang tadi saya ceritakan. Kalau bisa pilih inverter yang punya fitur monitoring. Jadi ibu dan bapak bisa monitoring dimanapun dan kapanpun, sehingga bisa melihat performa solar panel ini benar-benar bagus atau enggak sih, sesuai atau enggak sih dengan spesifikasi yang ditawarkan. Begitu. Salah satu indikasi atau indikator pemilihan sistem yang baik adalah memilih sistem mounting yang bagus. Percuma solar panel kita bagus, percuma inverter kita bagus, kalau ujung-ujungnya kita mengalami ini. Hal ini adalah hal yang paling kami takutkan, sehingga kami dari Onduling sendiri, terutama kami kan sebagai pabrikan atap gitu ya, concern kami jangan sampai sistem yang kami tawarkan baru 1-2 tahun solar panelnya udah terbang gitu ya. Makanya pilihlah mounting yang benar-benar bagus, yang tentunya mounting yang memiliki sistem perhitungan sendiri, sehingga sistem kita terhitung dengan baik gitu ya, terkalkulasi dengan baik, sehingga efek-efek yang timbul itu dapat terhindari. Jadi solar panel lepas, terus bracket yang tidak menyatu dengan solar panel itu bisa kita hindari gitu. Jadi pilih solar panel yang baik. Nah, ini salah satu partner kita, K2 System. Ibu dan Bapak nanti bisa mengikuti webinar kami selanjutnya. Nanti webinar kami selanjutnya kami akan presentasikan di hadapan Ibu dan Bapak bersama dengan rekan kami K2 System dari Jerman. Jadi ini dari Jerman ya, bukan dari Asia. Nanti kami langsung bawa expert dari K2 untuk menjelaskan sistem mounting ini. Jadi kalau di sini ada para konsultan, para perencana boleh ikut untuk melihat bagaimana merencanakan struktur dari sistem si solar panel, karena ini berkaitan dengan struktur bangunan. Jadi nanti Ibu dan Bapak bisa ikuti dan bisa mengikuti diskusi lebih lanjut dengan kami dan tentunya dengan partner kami K2 System. Tentunya partner kami, mounting yang kami tawarkan telah tergaransi, memiliki garansi hingga 12 tahun. Kalau di Indonesia, kalau Ibu dan Bapak familiar dengan sistem solar panel gitu ya, atau salah satu pelaku pengada proyek-proyek solar panel kan biasanya mounting itu diabaikan gitu ya, bahkan nggak pernah kita dengar waranti dari mounting. Nah, kalau untuk K2 System sendiri dia mampu menggaransi hingga 12 tahun. Karena dia pabrikan Eropa, tentunya sertifikasinya lebih tinggi. Kalau di Eropa kan sangat sensitif, banyak hal yang mungkin di Indonesia tidak tersertifikasi, tapi di Eropa itu menjadi concern sendiri gitu ya. Salah satunya mounting, karena ini berkaitan dengan struktur bangunan gitu. Ini yang kami dapat tawarkan. Kami selaku penyedia, kami mampu memberikan pelayanan mulai dari desain. Kalau nanti Ibu dan Bapak punya kebutuhan terkait sistem solar panel,
nanti bisa langsung kontak kami. Nah, kami akan memberikan free design dan kami juga akan memberikan penawaran yang paling baik. Tentunya kami akan memberikan support yang optimal nanti, baik dari segi maintenance kalau memang sistem tersebut diperlukan maintenance. Nah, dan juga kami telah memiliki integrator di sekitar di seluruh Indonesia, di beberapa lokasi di Indonesia. Kami sebagai salah satu pabrikan atap juga menawarkan beberapa solusi yang sudah terintegrasi dengan atap kami Ondulin, karena untuk sistem dari solar panel ini kami sudah melakukan perancangan baik nanti mountingnya, sistem mountingnya, inverter elektrikal dan lain-lain, itu yang khusus hanya untuk atap Ondulin saja gitu. Namun juga bisa diimplementasikan di atap-atap lainnya. Ini secara umum solar panel mampu mengurangi temperatur di bawah permukaan atap. Nah, Ibu dan Bapak bisa lihat temperatur yang permukaan atap tanpa menggunakan solar panel, yang nggak ada solar panel sama sekali di sebelah kiri. Nah, kalau untuk yang di tengah ini permukaan solar panelnya. Nah, untuk yang di sebelah kanan di bawah solar panelnya itu turun hingga sekitar 12 derajat Celcius. Jadi penambahan solar panel di permukaan atap itu mampu menurunkan suhu dari atap rumah Ibu dan Bapak. Gitu. Bahkan kita bisa lihat di bawah permukaan atapnya, suhu di bawah permukaan atap yang tanpa menggunakan solar panel itu 53 derajat Celcius. Sementara kalau yang menggunakan solar panel itu 44 derajat Celcius. Gitu. Jadi ini sangat membantu apabila daerah Ibu dan Bapak sangat sensitif terhadap panas gitu ya. Ya, kalau memang punya kelebihan dana ya bisa pasang solar panel sebagai alternatifnya. Dan selain mengurangi suhu, tentunya juga mampu mengurangi listrik, mampu mengurangi tagihan listrik rumah Ibu dan Bapak. Kami menawarkan 12 tahun solar panel power warranty, produk waranti untuk yang Pro HC, 25 tahun power warantinya untuk solar panel, dan 5 tahun untuk inverter. Kami bisa tambah 7 tahun tentunya dengan additional cost, tapi yang tidak terlalu signifikan. Nah, kalau untuk mountingnya, seperti di presentasi saya sebelumnya, itu hingga 12 tahun. Nah, untuk sistemnya sendiri nanti dari integrator kami itu up to 1 tahun. Gitu. Baik, cukup sekian untuk presentasi saya kali ini. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan, Mbak. Oke. Thank you Mas Dio untuk presentasinya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi di sini sudah masuk beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya yang ikut di webinar kali ini. Kita akan baca dari atas dan kita akan menjawab setiap pertanyaan tersebut. Jadi kalau dari rekan-rekan semuanya ada yang mau bertanya secara live, bisa raise hand. Nanti kita open untuk kameranya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melakukan pertanyaan live juga. Dan sekarang kita akan mulai menjawab pertanyaan dari Bapak Dedi Mulyanto. Pak Dedi Mulyanto bertanya, energi terbaru kan PLTS ini dibandingkan dengan menggunakan listrik PLN, mana yang lebih menguntungkan dan daya tahan baterai dari solar cell-nya seperti apa? Oke. Mana yang lebih menguntungkan, PLTS atau listrik dari PLN? Tentunya kalau dari segi investasi yang paling menguntungkan ketika kita pakai PLTS. Kenapa? Karena mengurangi
konsumsi listrik dari PLN gitu. Nah, terus untuk daya tahan baterainya sendiri itu bervariasi, Pak. Kalau baterai solar panel ini kan memiliki beberapa jenis. Kalau untuk yang industrial gitu ya, seperti yang lead acid atau apa namanya yang floating itu yang flooded itu biasanya di angka 5 sampai 7 tahun gitu. Tapi kalau untuk yang terbaru nih yang sekarang teknologi lithium itu bahkan bisa sampai 15 tahun. Itu sih. Oke, thank you Mas Dio. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Alexander. Paket berapa PLTS untuk rumahan dan bagaimana dengan baterai atau konverter DC to AC? Bisa maksimal berapa persen support kelistrikan rumah dan maksimal daya berapa watt hour? Terima kasih. Baik, kalau untuk PLTS kalau untuk sistem PLTS sebenarnya fleksibel ya Pak. Dia bisa mengikuti berapapun kapasitas daya terpasangnya rumah ibu, rumah bapak gitu. Jadi kalau nantinya berapa besar sistem solar panel ini mengcover kebutuhan listrik bapak, bahkan bisa sampai 100% gitu. Baik nanti yang on grid maupun off grid gitu. Makanya ada beberapa parameter yang nanti ketika kita mendesain sistem solar panel itu kita lihat seperti besarnya luasan atap, kebutuhan listrik yang kita lihat dari tagihan listrik PLN gitu ya. Terus kalau untuk maksimal dayanya berapa besar itu sebenarnya kalau untuk sistem PLTS sendiri itu nggak ada batasan maksimalnya, bisa up to hingga bergiga-giga gitu. Kalau untuk kapasitas solar panel mungkin ya yang lebih tepatnya, kalau untuk on solar sendiri kapasitasnya bisa sampai 540, kalau di pasaran masih yang 450 di bawahnya, kalau kita udah sampai 540. Terus kalau untuk perawatan baterai dan inverter ya Pak, mungkin lebih tepatnya itu sebenarnya untuk inverter, baterai dan lain-lainnya tidak perlu dilakukan maintenance rutin. Kenapa? Karena sistem atau komponen inverter, baterai yang biasa kita sebut sistem baterai itu memang tidak diperuntukkan untuk maintenance rutin. Kenapa? Karena khawatirnya ada ada variabel atau settingan yang sudah disetting di awal yang berubah, nanti berakibat pada produksi listriknya gitu, atau nanti berakibat pada sistem PLTS-nya sendiri gitu Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Haris. Modul panel solar berapa kali berapa dan setiap panel bisa menghasilkan berapa watt? Oke. Kalau untuk solar panel sendiri, yang 540 itu dia untuk panjangnya sendiri, ini mungkin lebih ke ukuran kali ya, lebih ke ukuran ya. Kalau untuk panjangnya sendiri itu 2 meter, lebih tepatnya 2279 mm, 2,279 meter. Nah, kalau untuk lebarnya itu 1,134 meter. Untuk detailnya nanti bisa komunikasi dengan tim kami akan menawarkan brosurnya nanti untuk detail spesifikasinya. Nah, untuk kapasitasnya bisa up to sampai 540 watt Pak. Jadi kalau Bapak butuh 1 kW, dia cuma butuh 2 lembar aja. Kalau dulu kan 1 kW bahkan sampai 10 lembar ya. Kalau sekarang cuma 2 lembar sudah cukup gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Hidayat. Apakah sistem hybrid ini sebagai salah satu jawaban dari masalah intermittent yang saat ini dihadapi di sistem jaringan PLTS? Baik Pak, kalau untuk sistem intermittent sendiri, kalau di pembangkit
Karena biasanya kalau di pembangkit kayak PLTA gitu ya, di beberapa sektornya itu memang dia salah satu solusi dari intermittent gitu ya. Tapi kalau untuk di rumah-rumah sebenarnya untuk yang hybrid sendiri itu tidak mutlak untuk mengatasi intermittent. Kenapa? Karena masih ada supply daya lainnya atau penyedia listrik lainnya. Nah, jadi kalau untuk solar panel sendiri yang mengatasi masalah intermittennya itu lebih ke yang off grid gitu Pak. Kalau yang hybrid sebenarnya kalau untuk di rumah tangga ya, kalau di pembangkit nanti beda cerita Pak. Kalau untuk yang di rumah tangga itu sebenarnya tidak terlalu berkaitan dengan masalah intermittent sendiri, gitu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak anonim. Oke. Garansi IL-nya apakah berlaku lifetime dan bagaimana ketahanan dan warranty terhadap cuaca pinggir laut seperti garam, amonia, dan pasir? Bisa dijelaskan mengenai beban mekanis dan beban snow-nya. Kalau untuk IL-nya sendiri, kalau untuk yang Pro HC sendiri kan dia sudah 2 kali tes ya Pak. Jadi untuk sistem assembly-nya sampai 2 kali melakukan pengetesan. Nah, kalau untuk lifetime-nya sendiri, untuk power warranty-nya saja itu 25 tahun gitu. Jadi untuk lifetime-nya sendiri bisa lebih daripada itu. Nah, untuk ketahanan terhadap cuaca di pinggir laut, kalau untuk solar panel sendiri, umumnya itu telah melakukan pengujian asap dan pengujian pengujian terhadap tes garam. Nah, itu untuk tak lepas untuk on the solar Pro HC sendiri gitu. Nah, kalau untuk beban mekanisnya sendiri, kita kalau yang pressure tidak langsungnya itu 2.400 PA Pak, atau setara dengan 24 kg gitu ya. Nah, kalau untuk yang tidak langsungnya sendiri itu 5.400 MPa, nah atau 54 kg. Jadi kalau solar panel sendiri secara mekanis dia bisa diinjak tapi tidak dengan tekanan gitu. Jadi mungkin bisa menjawab pertanyaan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau rumah saya dekat pantai atau laut, apakah masih bisa menggunakan sistem PLTS? Ini sama ya, mungkin melanjutkan yang tadi gitu ya. Karena solar panel ini telah melakukan sertifikasi, salah satunya sertifikasi terhadap korosi yang diakibatkan gas air laut gitu ya. Jadi untuk sistem PLTS ini bisa diaplikasikan dimanapun, bahkan di daerah-daerah yang minim area untuk pemasangan solar panel itu dipasang di permukaan air laut gitu. Mungkin kalau ibu dan bapak tinggal di daerah tepian laut ini sebenarnya nggak jadi masalah gitu. Nah, sebenarnya yang jadi masalah apa? Mountingnya kalau solar panelnya nggak akan ada masalah. Solar panel itu framingnya bahkan semua materialnya itu bisa dibilang tahan korosi. Framingnya sendiri aluminium gitu. Nah, kalau mountingnya sendiri itu kan variatif. Kalau di pasaran kan bahkan ada yang menawarkan besi biasa, bukan stainless steel, besi biasa, bahkan yang nggak digalvanize gitu ya. Nah, kalau bisa pilih mounting yang memang tahan terhadap korosi gitu. Salah satunya ya mungkin K2 bisa jadi salah satu alternatif karena mereka sudah mempertimbangkan
mempertimbangkan daerah-daerah korosif seperti daerah-daerah tepi laut. Jadi kalau solar panelnya nggak ada isu, paling mountingnya aja, gitu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Haris, apakah tersedia fasilitas pembiayaan dalam bentuk OPEX ketimbang CAPEX di awal untuk proyek homestay dengan jumlah unit 8 rumah, dengan cuaca yang cenderung mendung 4-5 jam per hari, kira-kira berapa daya listrik yang bisa dihasilkan jika menggunakan on-the solar? Dan bagaimana terkait efisiensi resisten PID-nya? Baik, ini terkait dengan sistem pembiayaan gitu ya. Kalau di on the solar sendiri, memang saat ini kami baru bisa melakukan OPEX base sih Pak. Kalau untuk baru bisa melakukan CAPEX base. Kalau untuk OPEX base mungkin nanti bisa diskusi lebih lanjut ya dengan tim kami. Jadi nanti setelah webinar ini Bapak bisa menghubungi saya ataupun menghubungi rekan saya seperti yang terlihat di layar ya, kalau memang masih terlihat. Nah, nanti bisa didiskusikan lebih lanjut mengenai desain. Mengenai desain nanti kami perlu beberapa data. Jadi datanya tidak cukup hanya kondisi cuaca saja Pak, karena kami perlu mendapatkan input beberapa data terkait dengan besar kapasitas daya terpasang di sana, terus konsumsi energi listrik di sana gitu, terus luas atapnya. Jadi saya tidak bisa jawab secara gamblang karena nanti data-data tersebut harus diolah secara valid. Terus untuk produk kami sudah PID Pak, PID resistan. Jadi sudah tahan gitu ya terhadap efek PID ini, jadi nggak mengganggu peralatan atau komponen elektronik rumah ibu dan bapak. Jadi nggak usah takut lah efek dari PID gitu. Oke, selanjutnya nanti untuk Pak Haris bisa dibantu sama Mas Dio, akan dihitungkan dan didesainkan untuk kebutuhan solar panelnya yang memang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, bolehkah papan solar panel dibersihkan dengan air? Jawabannya boleh banget Pak. Salah satu maintenance dari solar panel ini, bahkan saya bilang satu-satunya ya, maintenance dari sistem solar panel ini hanya membersihkan permukaan solar panel aja. Kalau solar panelnya performance-nya menurun, biasanya salah satu indikasinya ada kotoran yang menumpuk di permukaan solar panel. Gimana caranya mengatasi penumpukan kotoran di permukaan solar panel? Ya dengan dibersihkan gitu. Terus bersihkannya dengan apa? Dengan air. Nah, bahkan solar panel ini nggak perlu dibersihkan dengan air yang bertekanan. Jadi cukup disiram dengan air, bahkan untuk di beberapa situasi di pel itu sudah cukup. Jadi kalau ditanya boleh apa enggak, ya boleh. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Sudirman. Inverter pada solar panel adalah jantung dari sistem PLTS. Adakah pemilihan jenis inverter yang dipakai pada sistem on-grid atau off-grid? Baik, benar sekali Pak. Inverter ini merupakan salah satu otak dari sistem ya. Jadi dia yang melakukan kontrol terhadap sistem. Nah, kalau untuk pemilihan inverter itu sebenarnya ada tipe-tipenya Pak. Ada yang untuk on-grid, ada yang untuk off-grid, bahkan ada yang untuk hybrid gitu. Jadi nanti itu disesuaikan dengan konfigurasi yang kita gunakan. Gitu. Oke, selanjutnya pertanyaannya adalah, satu papan solar panel bisa menghasilkan berapa watt? Kalau untuk yang paling bagus ya Pak,
Kalau yang paling bagus di pasaran saat ini bisa sampai 540 watt sih untuk satu solar panelnya. Gitu. Kalau belum ketemu ya mungkin bisa lihat solar panel kami kalau belum ketemu di pasaran ya. Gitu. Oke, pertanyaan kita akan pilih 3 pertanyaan lagi untuk kita jawab secara live. Tetapi semua pertanyaan yang masuk ke kita, semuanya akan kita rangkum dan kita berikan jawabannya. Jadi kita akan memberikan summary untuk setiap pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian dan juga jawabannya. Nanti akan kita kirim ke seluruh peserta yang ada yang hadir di hari ini. Jadi saya akan pilih Acak untuk pertanyaannya karena ini masih ada sekitar 22 pertanyaan yang belum kita jawab. Jadi saya pilih di sini sebenarnya. Pertanyaan dari Bapak Iko, misalnya menggunakan sistem hybrid, apakah bisa dikombinasi dengan genset atau metode lainnya? Baik Pak, kalau untuk solar panel sendiri ini sifatnya fleksibel Pak. Bisa kita combine dengan genset bahkan dengan sumber energi lainnya gitu ya, kayak PLTB yang dari angin gitu ya. Jadi nanti bisa disesuaikan desainnya sesuai dengan kebutuhan gitu. Ini pertanyaan selanjutnya itu dari Bapak Okta. Apakah harus mempersiapkan ruangan khusus sendiri untuk penyimpanan baterai dan manual pengaturan lainnya? Kalau ada, apakah ada dimensi minimalnya? Baik Pak, sebenarnya tidak ada kriteria khusus kalau untuk solar panel yang untuk on-grid. Kalau untuk yang on-grid, nggak perlu ruangan khusus karena dia tidak memerlukan baterai ya. Sebenarnya ruangan itu nanti lebih ke ruang baterai kontrol ya. Karena memang baterai kan perlu beberapa treatment. Baterai sangat sensitif terhadap suhu, maka butuh ruangan yang suhunya tetap terjaga. Kalau untuk minimum ruangannya berapa? Kalau on-grid kan tadi saya sudah jawab tidak perlu. Kalau untuk yang hybrid dan off-grid, kalau memang tidak terlalu besar, tidak perlu ruangan juga tidak apa-apa, bisa ditaruh di pojok ruangan. Tapi kalau memang sistemnya sangat besar, ya nanti disesuaikan dengan sizingnya aja gitu. Itu masih bisa didiskusikan lagi. Gitu sih, nggak ada yang mutlak. Gitu. Oke, ini banyak banget pertanyaan yang masuk di chat juga. Mungkin Bapak Ibu yang tulis pertanyaan di chat boleh dibantu untuk dipindahkan ke Q&A. Jadi nanti agar historical pertanyaannya nggak hilang, jadi boleh minta tolong dibantu. Pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu tuliskan di chat nanti bisa dipindah ke Q&A agar bisa kita jawab. Lalu kami akan menjawab lagi. Pertanyaannya adalah, jika kita ada di wilayah yang listriknya jarang mati, fungsi on-do solar seperti apa? Apakah bisa dimanfaatkan saat malam hari saja untuk memastikan gas? Baik Pak, kalau untuk daerah yang tidak sering mati lampu gitu ya, tentunya kan biasanya kami tawarkan sistem konfigurasi yang on-grid. Nah, kalau yang on-grid pastinya pas waktu siang hari, pas waktu terik-teriknya, solar panel kan memproduksi listrik. Nah, listrik yang diproduksi dari si solar panel itu bisa langsung dimanfaatkan untuk kebutuhan listrik rumah Ibu dan Bapak. Contoh, kalau solar panelnya menghasilkan 1000 watt, kebutuhan Bapak 1000, maka Bapak nggak perlu impor lagi dari PLN 1000, tapi Bapak bisa stop dari PLN dan Bapak bisa pakai 1000-nya dari si solar panel. Bahkan salah satu kelebihannya lagi untuk sistem solar panel yang on-grid, ketika Bapak kebutuhannya kurang dari 1000 gitu ya, tadi produksinya 1000, kebutuhannya cuma 500, 500-nya tadi Bapak pakai, 500-nya lagi bisa diekspor ke grid. Jadi saving itu nanti bisa dikonversi di penggunaan tagihan pada saat malam hari. Ketika kita
bicara secara teknis gitu ya, pembagian energi yang digunakan di siang hari dan di malam hari itu kan sebenarnya nanti berbeda ya. Kalau di siang hari mungkin seluruhnya bisa di-cover oleh solar panel. Nah, kalau dari malam harinya itu nanti bisa dipakai, bisa di-cover dari energi yang kita simpan di PLN tadi gitu. Makanya sebenarnya kenapa tadi di awal kenapa ketika saya menjelaskan inverter kita butuh kapasitas DC input maksimum kapasitas DC input yang besar itu untuk mengcover atau untuk menjaga besar produksi energinya itu tetap stabil. Biar apa? Biar banyak energi yang kita simpan ke PLN. Biar banyak energi yang disimpan di PLN sehingga total tagihan yang harusnya kita bayar untuk malam hari bisa dikurangi dari energi yang kita simpan. Gitu. Oke, ini the last question, pertanyaan terakhir yang akan kita jawab secara live, yang seperti yang tadi saya sudah sampaikan, semua pertanyaan akan kita jawab dan kita akan buatkan summary-nya dan kita kirim ke semua peserta. Minta tolong untuk bapak-bapak ini banyak banget nih yang masuk di chat, minta tolong pertanyaannya di copy paste di Q&A agar kita nanti saat ngedownload itu semua pertanyaan bisa kita jawab. Ini pertanyaan terakhir untuk Mas Dio dari Bapak Daniel. Apakah ada alat untuk memanajemen resiko ketika terjadi korslet listrik? Baik Pak, sebenarnya tidak ada alat tambahan lainnya sih, karena si inverter salah satu fitur dari inverter itu memprediksi atau memproteksi sistem dari kegagalan isolasi ya. Salah satu akibat dari bocornya kegagalan isolasi itu kan nanti mengakibatkan kebakaran dan yang lain-lainnya, sistem kegagalan elektrikal yang lain-lainnya. Nah, si inverter ini bisa mendeteksi dan bahkan memutus arus sesaat. Jadi dia bisa langsung putus tuh wilayah-wilayah yang terdapat gangguan gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu alat tambahan lain-lain. Di inverter sudah punya fitur itu. Tentunya inverter yang baik gitu. Kalau inverter yang masih PWM ya, inverter solar panel yang masih PWM yang konvensional, ya dia nggak punya fitur itu. Tapi kalau yang udah smart inverter, pasti dia punya sistem proteksi tersebut. Kita tutup untuk pertanyaan Q&A. Nanti Mas Yu boleh ditutup timnya. Oke, kita akan masuk ke bagian lucky draw. Jadi saya akan ngambil 10 nama yang akan mendapatkan voucher 100.000 masing-masing. Jadi totalnya ada 1 juta. Nah, sebelum kita masuk ke situ, boleh minta tolong di open untuk videonya. Jadi kita akan foto dulu. Jadi kita akan foto, minta tolong dibuka videonya. Ini nanti akan diambil fotonya. Boleh tolong dibantu. Oke. Nita yang ambil. Oke, jadi bentar boleh tolong dibuka videonya. Oke, kita mulai ya, saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Lalu kita foto lagi di 1. The recording has stopped. This meeting is being recorded. Oke, kita acak ya untuk ininya. Oke, jadi kita akan otomatis kita acak akan keluar 10 orang yang namanya. Oke, mulai 1, 2, 3.
Tuh, enggak? Belum. The recording has stopped. This meeting is being recorded. Yang menggunakan genteng. Nah, nanti di tanggal 4 kita akan ngebahas, 4 Agustus kita akan ngebahas tentang mounting, karena mounting untuk solar panel itu adalah salah satu komponen yang sangat penting untuk memperkuat struktur si solar panel itu bisa terpasang dengan baik di atap. Nah, yang menariknya adalah dengan sistem yang baik, jadi Bapak Ibu sekalian bisa mendesain atapnya itu dengan berbagai model. Jadi solar panel juga nanti bisa diaplikasikan untuk model yang melengkung. Jadi nanti kita akan kasih tahu tips and triknya bagaimana cara membuat desain seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu presentasi hari ini terkait dengan solar panel dari Ondulin. Terima kasih untuk waktunya dari Bapak Ibu sekalian. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi telah berpartisipasi dan mohon maaf apabila ada kekurangan selama acara berlangsung. Selamat sore, sehat selalu, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.